Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita sedang membahas tentang bagaimana cara membuat bangunan untuk tempat pembibitan. Nah, kali ini kita sedang membuat tempat pembibitan. Biasanya disebut bedengan. Kalau tempat saya ini biasanya disebut kandang bibit. Nah, jadi apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum membuat bangunan ini? Nah, tentu teman-teman menatakan bagian dasar tanahnya dulu. Ketika tanahnya sudah datar, sudah rata, kemudian kita membuat bangunan jadi seperti ini. Nah, jadi apa saja bahan-bahannya? Ya, tentu kita memerlukan kayu. Misalkan tidak ada kayu, pakai bambu pun jadi ya. Setelah itu kita harus menyediakan bahan seperti ini ya. Ini apa namanya ini? Ini namanya waring kalau di tempat saya ya. Nah, ini waring yang kayak gini. Sedang ini planet. Nah, ini fungsinya untuk menahan sinar matahari supaya tidak disinar matahari langsung. Sedangkan bibitnya akan kita semai nanti, kita menggunakan polybag yang kecil ya. Maka kita membuat ini apa namanya bedeng ini cuma seukuran sebesar ini. Nah, jadi langkah yang pertama tadi, kita membuat bangun ini langsung kita bikin rapi seperti kita membuat bangunan rumah ya. Kita harus menggunakan ukuran yang lurus, yang rata, sehingga nanti akan lebih mudah kita membuat bangun ini, mudah menerapkan ini tadi, waring ini tadi ya, karena ini ukur waring ini ukurnya genap. Ini biasanya kalau yang ini 2 meter ya lebarnya. Jadi panjang itu ya itu terserah kita mau beli ukuran panjang berapa. Nah, jadi kalau untuk teman-teman misalkan memiliki biji kecambah 1000 butir ya. Kalau untuk 1000 butir, teman-teman tidak usah repot-repot. Teman-teman cukup membuat lebarnya 4 meter. 4 meter kali 4 meter persegi itu sudah cukup ya, karena umumnya kayu kebanyakannya kalau kayu jadi seperti ini ya. Ini ukurnya 4 meter. Jadi tidak terbuang ya, tidak banyak dipotong ya, maka lebih pasnya 4 meter kali 4 meter. Nah, sedangkan yang kita punya ini agak sedikit besar. Ini kita bikin 6 meter kali 8 meter ya. Ini tergantung dari jumlah kecambah yang kita miliki. Nah, tentu dalam ini nanti kita akan menggunakan polybag yang kecil ya. Nah, jadi setelah tumbuh, setelah 3 bulan nanti baru akan kita pindah ke polybag yang lebih besar. Kenapa tidak langsung pakai polybag besar? Nah, itu tadi. Karena kalau misalnya menggunakan polybag besar, tentu kita membuat tempat ini terlalu besar ya, sehingga nanti kita akan kewalahannya, akan repot untuk mengaman di masa dia tumbuh selama 3 bulan. Nah, jadi yuk kita lihat di bagian sininya seperti apa contoh yang sudah jadi. Nah, teman-teman bisa melihat ya, seperti ini contoh-contohnya sudah kita buat. Nah, atapnya kita buat pakai planet ya, yang ini ukuran 80 ya, ini kegelapannya 80 ya. Sedangkan untuk sampingnya kita menggunakan waring. Ini yang biasa kita gunakan di kolam ikan ya, terkadang bisa dijadikan bangunan untuk para tukang itu nyemen. Nah, jadi yuk kita ke bagian dalamnya seperti apa isi dalamnya. Pelan-pelan, ini agak sedikit banyak kayu. Nah, sedangkan bagian sini, yuk pelan-pelan, awas lubang. Nah, tuh ini kamera. Ini kalau untuk dalamnya seperti ini. Sorry, nih seperti ini. Teman-teman bisa melihat seperti ini susunannya. Nah, ini kita menggunakan polybag yang kecil ya. Ini seperti ini bangunannya ya. Nah, itu udah ada sebagian yang mengerjakan penyemaian ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti inilah contoh bangunan untuk menyemai biji kecambah ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan kita tunjukin bagaimana cara kita melakukan penyemaian ya. Nanti akan kita tunjukin video lengkapnya. Ini video bersambung ini ya, karena ini terlalu panjang nantinya. Nah, ini kita
bahas tentang bangunannya dulu ya. Nah, berikut akan kita tunjukin bagaimana proses membuat bahan untuk dijadikan media tanamnya. Nah, kita sederhana sekali ya. Kita cuma menggunakan tanah yang ada di sekitar sini. Karena tanah ini kita anggap bagus ya. Ini tidak usah repot-repot. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini seperti ini. Ini kita cangkul, kita isi ke dalam polybag ya. Polybag yang kecil-kecil seperti yang ada di gambar di dalam itu tadi. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyemaian. Nah, jadi misalkan ada tanahnya agak kasar, kita lakukan dengan cara diayak. Ya, ini lebih bagusnya disiram di bagian atasnya. Nanti akan saya tunjukin bagaimana cara kita menyemai bibit yang akan kita semai. Nah, berikut kita akan melakukan kegiatan penyemaian ya. Nah, jadi untuk teman-teman bisa lihat, ini sebelumnya kita tata rapi dulu supaya kita lebih mudah menghitung berapa jumlah polybag yang sudah kita isi. Nah, ada baiknya untuk teman-teman supaya lebih aman, teman-teman bisa menyiapkan ini insektisida jenis ini ya. Ini namanya puradan ya. Kalau misal tidak ada puradan, teman-teman bisa menggunakan Marsal yang jenis bubuk seperti ini. Nah, ini fungsinya, ini sebelum, dia lebih bagusnya sebelum menata polybag ini, teman-teman bisa tabur dulu ya. Ya sedikit saja sih, tidak terlalu banyak. Ditabur merata. Ya kalaupun misal sudah di baris polybagnya, teman-teman bisa menabur di bagian sela-sela sini. Sedikit-sedikit ya. Yang penting ada aja ya. Nah, ini fungsinya untuk mengaman dari serangan hama. Ya, karena adanya fungisida ini tadi, insektisida ini tadi. Jadi nanti bibit ini biasanya agak sedikit aman dari serangan hama. Nah, teman-teman bisa cek di puradan atau di apa tadi yang saya sebut tadi, Marsal. Di situ ada petunjuknya kegunaannya untuk apanya. Mungkin teman-teman bisa tahu, bisa cek di kantong-kantong bungkus itu. Nah, jadi media yang kita gunakan ini seperti ini ya. Ini tanah biasa ya. Ya seperti yang kita buat di luar tadi. Kita cukup mengisi seperti ini ya. Nah, ini caranya sebelum kita memasukin biji kecambahnya. Ini ada baiknya kita rapikan dulu ya. Kita gemburkan dulu supaya tidak keras. Nanti kalau tidak dibikin seperti ini, biasanya ketika disiram air itu ngendap, tidak bisa keluar ya. Maka harus kita rapikan dengan cara seperti ini ya. Ada baiknya. Nah, setelah dibikin seperti ini ya, ini kita lakukan dengan sendok. Nah, ini lebih mudah ya. Cukup dikeluarkan. Kita udah coba pakai alat misalnya seperti pralon, pipa pralon gitu ya. Itu melengket ya. Lubangnya tidak bagus karena butir kecambah itu tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Maka kita menggunakan sendok lebih mudah. Asini bibit. Minta bibit. Nah, jadi ini caranya sederhana sekali ya. Setelah kita coak, langsung kita letak seperti ini. Ini jangan salah, yang ada serabut, dia posisi di bawah ya. Yang ada seperti patok ayam, ini posisi di atas. Ini jangan kebalik. Ini betul-betul diperhatikan. Misalnya kalau kebalik, nanti pertumbuhannya akan terhalang ya. Nah, ya seperti ini ya. Ada juga biasanya kita inikan dulu seperti ini supaya tidak lupa ya. Nah, ini lebih bagus seperti ini. Cuma ini karena polybagnya kecil, ketika kita menggali lubangnya tentu kita angkat dulu seperti ini.
agak sedikit sulit. Ya, maka kita ada baiknya di lubang dulu. Cuma ingat jangan sampai ada yang tidak terisi. Kita tanda misal pakai apa kayak gitu ya. Ini kita letak seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Cuma ini hati-hati ya. Nah, setelah itu baru kita tutup. Nah, ini penting. Ini tidak boleh timbul, tidak boleh terlalu dalam. Ada baiknya 2 cm ya, 2 cm dari ini tanah ini. Posisi biji kecambahnya. Nah, paling benar tuh seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya, ini kurang full. Lalu kita siram pakai ini. Ini tanah yang sudah kita ayak tadi, ini fungsinya ya. Supaya dia tidak terlalu padat. Supaya biji kecambah ini lebih mudah hidup nantinya. Ini udah sering kita lakukan nih, jarang gagal nih, kecuali misal terkena serangan. Itu udah susah ngomong lah itu ya. Itu tergantung dari perawatan kita lagi. Nah, jadi untuk teman-teman ini sangat sederhana sekali, ini gampang ditiru. Jangan lupa ini ditimbun ya sampai tenggelam ya. Misalkan ada yang 2 ini sama saja posisinya harus di atas ya. Nah, ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik ini bisa terhalang. Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti akan kita bahas lagi di video yang berikutnya karena ini udah terlalu panjang. Itu teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman yang lain. Semoga cara ini bermanfaat untuk para sahabat petani ya. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.